Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membahas antara Machiavelli versus Al-Farabi. Saya dengan nama Raffi Falana Nurdoni dengan NIM belakang 026. Saya dengan Rafa Raditya dengan NIM belakang 0018. Ya, nama saya Fatir Muhammad Wahyu dengan NIM 008. Saya Muhammad Fatir Suandi dengan NIM belakang 039. Oke, mungkin sebagai pemantik ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah tujuan politik yang baik harus menghalalkan segala cara seperti yang disiratkan oleh seorang Machiavelli gitu, atau justru harus berlandaskan pada moral dan kebajikan sebagaimana diajarkan oleh Al-Farabi. Nah, itu kan jadi ada perbedaan kan di situ antara Machiavelli dan Al-Farabi. Nah, bagaimana tim Machiavelli menanggapi hal tersebut dan tim Al-Farabi dan tim Al-Farabi untuk menanggapi hal tersebut gitu? Silakan. Mungkin bisa dimulai dengan saudara Raffi Falana terlebih dahulu. Oke, jadi gini, tanggapan saya mengenai bagaimana menghalalkan cara dalam berpolitik. Kita bisa dulu ke historis pada zaman itu ya. Pada zaman itu kan Machiavelli itu kan hidup pada zaman Renaissance yang dimana masih banyak pemberontakan tuh di Italia kalau nggak salah ya kan. Ada Betul. terbagi menjadi 3 kota ya. 5 negara kota. 5 negara kota yaitu ada Venice, Milan, negara-negara Paus, dan dia itu dari negara lahir di negara kota dia Di Florence. Florence, betul, di Florence. Jadi terbagi-bagi, Maka dari itu karena kondisi zaman pada saat itu masih belum stabil ya, makanya Machiavelli melihat gitu, daripada kita berganti-ganti kepemimpinan tapi hasilnya nggak ada yang jelas, makanya mungkin bisa menghalalkan segala cara, tapi dengan jaminan itu untuk menstabilkan negara pada saat itu, karena memang kondisinya pun juga masih belum stabil seperti saat ini gitu. Iya, Mungkin itu sih. itu juga dikuatkan dalam karya dia yang tertulis di dalam Il Prince gitu. Di Il Prince itu kan lebih mengarah kepada menghalalkan segala cara dan juga mungkin tanpa moral gitu, tapi bertujuan untuk menstabilkan kondisi politik yang ada gitu. Karena pada zaman itu seperti yang disebutkan oleh saudara Raffi Falana tadi, pada zaman tersebut tuh banyak sekali pergolakan politik dan juga konflik-konflik, sehingga perlu sekali gitu menghalalkan segala cara atau dengan cara yang keras ibaratnya untuk menstabilkan kondisi negara kota pada saat itu. Nah, kalau dari tim Al-Farabi sendiri gimana gitu? Karena itu kan kontradiktif ya, yang dimana Al-Farabi itu dia merlandaskan moral gitu dalam politiknya gitu. Nah, menurut dari tim Al-Farabi gimana menanggapi soal itu? Jadi tuh kalau dari Al-Farabi sendiri kan dia menerapkan tuh sebagaimana tuh sebuah penguasa itu tuh harus melandasi beberapa hal, contohnya itu integritas, terus juga moralitas serta sosialnya. Nah, jadi tuh kita tuh tidak bisa menjadi penguasa yang tidak memikirkan bagaimana integritas kita ini sendiri gitu. Kayak contoh kasusnya tuh kayak baru-baru ini pasca pemilihan presiden, itu tuh sebetulnya terlalu mudah untuk wakil presiden itu menjadi sosok wakil gitu, dan dimana sebetulnya tuh harus melalui beberapa politik dulu. Nah, itu kan sebenarnya memang sih secara kekuasaan itu mungkin bisa dibenarkan, akan tetapi bagaimana dengan rakyatnya gitu yang seharusnya tuh bermoral gitu, dalam artian mungkin ada yang lebih layak gitu dibandingkan dengan sosok wapres ini gitu. Oke, tadi kan teman-teman dari Machiavelli menjelaskan bahwa pada saat itu keadaan negara di zaman Machiavelli itu memang sedang berantakan kan, memang sedang hancur. Tapi kalau kita tarik konteksnya pada zaman sekarang, menurut saya itu sedikit tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena sekarang dengan banyaknya dengan kebebasan kita berpendapat, dengan kita memikirkan negara dengan mudah, maksudnya tidak ada halangan. Menurut saya pandangan-pandangan Machiavelli ini cukup berbahaya gitu untuk untuk menjaga
suatu demokrasi dengan benar gitu loh. Karena menurut saya Machiavelli ini terlalu bebas gitu eh untuk apa ya? Untuk berkuasa gitu loh. Karena dia bisa menghalalkan segala cara kan, termasuk menutup mulut-mulut orang kritis gitu. Jadi menurut saya kalau dalam konteks zaman sekarang saya sangat tidak setuju gitu dengan pandangan Machiavelli. Enggak, tapi tunggu dulu Bung. Saat ini tuh dia itu kan menulis 2 karya kan, yaitu Il Prince dan juga Discourses of Livy. Nah, di Discourses of Livy ini dia itu menekankan bahwa kedamaian juga gitu. Kalau ditarik tadi kata saudara Fatir itu pada zaman sekarang, di mana zaman sekarang itu kondisi mungkin sudah lebih stabil, terus juga sudah lebih tidak seperti zaman dulu yang banyak sekali pergolakan konflik gitu. Di dalam Discourse of Livy itu juga dia menekankan juga pada demokrasi yang damai gitu. Jadi tidak melulu terkait tentang kekerasan tanpa moral gitu. Kekuasaan yang ibaratnya kita naik jabatan itu menggunakan cara kekerasan yang tidak memikirkan secara moral. Jadi tetap bisa dengan cara demokrasi yang damai itu tadi. Jadi masih bisa relevan lah di zaman sekarang ini. Karena terdapat di dalam karya-karyanya dia juga yang dia tulis pada saat itu. Oke. Jadi ini itu bisa itu langsung terbantahkan oleh pernyataan saudara sendiri, karena balik lagi ke pertanyaannya itu kan tentang Machiavelli yang menghalalkan segala cara kan. Nah, ketika saudara sudah ngomong ke buku yang lain, buku apa? Discourses of Livy. Nah, itu kan iya, itu kan udah beda konteks dengan menghalalkan segala cara dari caranya Machiavelli kan. Ini kan kita kan ngomongin Machiavelli yang versi di Il Prince gitu. Jadi kalau untuk yang di Il Prince saya memang tidak setuju, tapi mungkin kalau kita tarik ke buku yang tadi Discourses of Livy itu ya mungkin saya bisa setuju lah, karena mungkin itu juga masih lumayan nggak seantitesa Il Prince lah menurut saya gitu. Ya, ini menanggapi ya. Jadi mungkin dari maksud menghalalkan segala cara ini bukan dalam artian yang dalam artian yang secara terlalu abusif kekerasan, tapi menghalalkan segala cara di sini tuh seperti ini maksudnya. Jadi semisalkan ya, realistis aja deh, kalau misalkan pemilu gitu, satu calon ini bagaimana cara supaya menang itu di belakang layar itu nggak mungkin dia itu jujur dengan cara kayak ya menjalankan pemilu secara jujur, kayak misalkan tidak ada money politik, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan lawan. Nah, tapi yang dimaksudkan dari si Machiavelli ini betul tergantung konteksnya. Di konteks zaman dahulu yang memang benar itu kekerasan itu digunakan supaya rakyatnya itu takut gitu, supaya kondisi itu stabil dulu. Di negara sekarang yang udah stabil, mungkin cara bermain yang menghalalkannya itu dengan cara kalau misalkan kita di belakang ya kita pasti siapapun yang akan menjadi pemimpin pasti kan ada pertarungan politik di situ pasti. Nah, cara Machiavelli itu diterapkan pada saat kita seperti melakukan money politik, melakukan namanya kita ada yang kita bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako, itu tuh sebagai menghalalkan segala cara, walaupun dalam praktiknya itu nggak benar dong. Itu bisa dikatakan secara tersirat saja, nggak secara benar-benar ditunjukkan secara langsung gitu loh, nggak secara tersirat lah intinya. Oke, bagaimana dengan saudara Fatir? Oke sih, emang dari secara kekuasaan itu dibenarkan gitu agar itu tuh terjaga, cuman perlu ditanyakan secara integritas itu sendiri, kayak bagaimana sih seorang pemimpin itu memimpin, masa iya kayak pemimpin tuh tidak mempunyai integritas itu sendiri. Perlu ditanyakan juga bagaimana kewibawaan dia saat memimpin itu sendiri. Kayak menghalalkan segala cara yang tadi dibilang oleh pasangan Raffi dan Rafa ini, secara baju, terus juga money politik tadi, mungkin iya, cuman kita perlu mempertanyakan juga nih integritas seorang pemimpin itu juga. Lalu dalam Al-Farabi itu sendiri kan perlunya namanya musyawarah. Seorang pemimpin itu perlu dipilih oleh kesepakatan bersama, bukan hanya
dan kekuatan money itu sendiri, kayak kekuatan politik, kekuatan uang itu sendiri. Oke, menurut saya ini cukup menarik banget ya. Apalagi ini bertentangan banget gitu, karena Machiavelli dengan dia mengesampingkan moralitas demi sebuah kekuasaan, sedangkan Alfarabi itu mengedepankan sebuah moralitas itu dalam kekuasaannya gitu. Nah, jadi seru banget nih kalau kita bicara soal moral nih. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan kedua ya. Apakah moralitas seharusnya tuh bisa menjadi landasan utama dalam politik atau justru malah menjadi penghambat efektivitas kekuasaan sebagaimana diyakini oleh Machiavelli? Nah, mungkin dari pandangan Alfarabi dulu nih, bagaimana kalau soal hal itu? Dari moralitas. Tentu kalau dari segi moralitas itu sendiri bagi seorang penguasa terhadap rakyatnya itu tuh sangat penting karena dinilai itu amat baiknya ini gitu. Soalnya dari yang di teorinya Alfarabi sendiri itu tuh kita tuh memimpin tidak bisa hanya kemauan kita sendiri, harus persetujuan oleh masyarakat yang tadi musyawarah itu. Jadi moralitas itu penting untuk dipegang oleh seorang penguasa untuk menjaga kestabilan kekuasaannya, kestabilan politiknya, serta kestabilan masyarakatnya itu sendiri. Lalu kalau kita bicara Machiavelli, itu juga sebetulnya integritas itu sendiri perlu dipertanyakan. Bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi pemimpin tapi integritasnya tuh anjlok gitu. Nah, tadi kalau bicara soal apakah moralitas itu menjadi landasan atau menjadi penghambat ya. Kalau kita tarik lagi ke pada zamannya gitu. Justru moral itu menjadi apa namanya? Penghambat. Enggak, bukan penghambat gitu. Salah satu senjata yang melakukan kondisi sendiri. Iya, jadi sebagai apa namanya? Bumerang gitu. Coba saudara Rafi kalau bisa ada Gini ya, moral itu dihadapkan ketika kita bertemu dengan masyarakat. Masyarakat melihat kita itu moralnya baik, tetapi di belakang dari masyarakat kita harus bagaimana caranya berbuat supaya kita tetap menjadi rajanya. Bagaikan gini, bagaimana caranya kucing melawan singa kalau misalkan kita itu sebagai kucing gitu. Jadi di belakang kita sendiri sebagai singa juga, yang dimana antara singa dan singa itu pasti akan ada pertempuran. Kita memimpin kucing nih, ya kan? Anggaplah kucingnya orang baik gitu, orang yang benar-benar istilahnya yang lemah lah rakyat gitu. Kita sebagai calon pemimpin, kita sebagai singa. Bagaimana caranya kita mengalahkan singa kalau kita menjadi kucing? Otomatis kita bakal kalah dong, dan pasti singa ini akan memimpin si kucing ini. Nah, jadi itu dia, di belakang kita itu harus menjadi raja yang mungkin yang culas, yang yang jahat lah, yang berkatanya tajam gitu. Tapi di depan rakyat kita harus menjadi kucing yang sangat baik, yang sangat lucu, yang sangat dihormati oleh banyak-banyaknya kucing gitu, banyak-banyaknya rakyat. Jadi di dalam pertarungan politik, oke lah, di belakang kita itu sebagai sebagai raja dari segala rajanya culas, tapi kita juga harus ingat kita punya rakyat yang harus dipimpin. Itu nih maksudnya Machiavelli. Bukan berarti kita dalam moral ini kita harus jahat sama semua orang, nggak boleh sama rakyat, yang penting rakyat tunduk gitu. Itu dibutuhkan kalau misalkan pada saat itu seperti anggaplah contoh seperti kasus zaman Soeharto, Orde Baru. Pada saat itu kondisi negara itu belum stabil, enggak stabil sama sekali. Namun dengan datangnya Soeharto sebagai singanya pada saat itu, mereka menjadikan rakyat dengan cara itu supaya tunduk sama dia, supaya tunduk, jadi negara kembali stabil, ekonomi kembali naik. Begitu juga sama dengan cara lebih dengan cara yang keras itu, makanya rakyat itu lebih tunduk pada para pemimpin gitu. Jadi moralitas ini bukan dalam artian yang kekerasan bagaimana gitu, cuma sebagai kan sempat dikatakan juga bahwa Machiavelli itu lebih baik ditakuti daripada dicintai gitu kan. Nah, maka dari itu Soeharto itu membuat rakyat itu takut, tapi bukan untuk ditakuti menjadi yang bagaimana, cuma agar rakyat ini menjadi patuh dan kondisi negara ini stabil dan aman pada saat itu gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Jadi di pertanyaan itu ada satu kata kunci, yaitu efektivitas kekuasaan. Nah, kalau ditarik ke zaman Soeharto, kita lihat efektivitas kekuasaannya
memang bertahan 30 tahun, tapi kan kita bisa lihat bahwa akhirnya kekuasaan ini tumbang gitu loh. Dan kita bisa lihat apa ya, jangan Soeharto deh bang, revolusi itu biasanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan itu dari pemimpinnya yang menyingkirkan moralitas. Jadi menurut saya nggak setuju apabila moralitas itu dibilang sebagai apa ya, menjalankan kekuasaan dengan baik gitu loh. Karena moralitas itu menurut saya tidak menghambat, malah karena dari apa ya, data historis yang saya lihat itu jarang banget pemimpin yang memiliki moral yang tinggi tapi dia diturunin tuh, menurut saya jarang sih, seperti yang saya lihat di sejarah-sejarah menurut saya gitu. Ingin menambahkan, kalau dari segi teori juga tuh banyak itu kasus-kasusnya, kayak contohnya tuh revolusi Prancis itu kan jatuh dikarenakan tidak adanya transparansi serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, jadi memang sih itu tuh bertahan lama kekuasaannya, cuman itu tuh akan runtuh ketika moralitas itu, topeng itu sendiri sudah dibuka oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi itu tuh bisa jadi bumerang itu bagi penguasa itu sendiri jika sang penguasa ini tidak bisa menutupinya itu. Jadi menurut Al-Farabi ini moralitas memang penting karena itu tuh bakal melapisi kekuasaan itu agar lebih bertahan lama gitu. Karena kata kuncinya kan efektivitas kekuasaan kan. Jadi gitu deh. Kalau menurut pandangan saya gitu, dia tarik lagi ke zaman Soeharto gitu, efektif. Itu sangat efektif menurut saya mengesampingkan moralitas gitu, karena kondisi negara saat itu lagi-lagi dalam kondisi yang tidak stabil gitu. Memang mungkin dia pada akhirnya tumbang, cuma dia tumbang bukan karena dia mengesampingkan moralitas gitu, tapi karena otoriter gitu. Dan otoriter juga belum tentu karena dia tidak memiliki moralitas. Seperti contohnya Cina deh gitu, dia otoriter tapi dia tetap memiliki moralitas gitu terhadap rakyatnya itu hidupnya juga terjamin gitu kan, walaupun memang dia otoriter gitu. Jadi Soeharto itu jatuh atau turun bukan karena dia tidak memiliki moralitas gitu. Dia apa bisa dibilang keras, dan keras itu di awal agar pemerintahan itu efektif dan membuat negara ini stabil gitu. Kurang lebih seperti itu. Apa ada tambahan dari saudara Raffi? Cukup. Oke, kesimpulan dari saya bahwa terlepas dari kedua tokoh tadi dan terlepas dari perdebatan kita, ada satu kesimpulan yang menarik yang kayaknya kita sama-sama sepakat gitu, dimana suatu pemimpin ideal itu tuh nggak bisa dilihat begitu aja gitu, karena kita harus melihat variabel-variabel lain seperti situasi zaman itu, bagaimana zaman itu sedang berkembang, itu tuh apa ya, dicocokkan lah dengan suatu pemimpin ideal gitu loh. Jadi itu sih menurut saya yang apa ya, yang bisa kita simpulkan gitu loh, bahwa kita sama-sama sepakat pemimpin ideal itu ya tergantung zamannya, atau Betul sekali. ya tergantung bagaimana kondisinya lah. Apabila dibutuhkan pemimpin yang tidak bermoral, ya mungkin kita butuh gitu loh. Butuh. Daripada kita dilihat seperti tikus kan, jadi apa ya, orang yang diinjak gitu loh. Jadi Injak-injak. iya, mungkin kita butuh pemimpin yang seperti Machiavelli gitu. Tapi ketika Zaman itu sudah berubah, ya sudah berubah, sudah stabil, kita mungkin butuh juga pemimpin seperti apa ya, Al-Farabi. yang Yang digambar dikatakan oleh Al-Farabi gitu. itu Iya, sendiri. itu sih menurut saya sih. Lanjut saudara Farel. Oke, kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya sih bisa disimpulkan bahwasannya itu Machiavelli itu dapat dibenarkan juga. Cuman untuk zaman itu sendiri tuh tergantung dari waktu kestabilan itu negara tersebut gitu. Kayak oke lah nih menghalalkan segala cara. Cuman lebih dibantu lagi moralitasnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi dengan top bermuka dua di masyarakat dan di politik itu sendiri, itu tuh perlu dibangun juga moralitas yang sebenar-benarnya, dan juga musyawarah yang harus tetap dijalankan. Itu sih kuncinya sih dari kesimpulan saya. Ya, mungkin segitu aja perdebatan kali ini. Mungkin kita salam-salaman dulu. Salam-salaman dulu. Kita temenan deh. Di dalam video kita berdebat, di luar video kita berdebat. Oh, iya.